Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Rosalina dengan NIM 1916040039. Akan membuat pertanyaan sekaligus jawaban 20 pertanyaan ujian akuntansi keuangan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan neraca? Neraca adalah daftar aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah ringkasan pendapatan dan beban perusahaan untuk suatu periode. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan laporan ekuitas pemilik? Adalah laporan yang merangkum perubahan dalam ekuitas untuk perusahaan, perseorangan, atau persekutuan selama periode tertentu. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan laporan arus kas? Laporan arus kas ini merangkum penerimaan dan pembayaran kas suatu periode tertentu. Kelima, apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan? Menurut Sugiarto 2002, akuntansi keuangan merupakan salah satu bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan keuangan yang dilakukan secara bertahap dalam setiap perusahaan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada para pemegang saham, yaitu investor. Yang keenam, sebutkan beberapa fungsi akuntansi secara umum. Yang pertama, memberikan serangkaian informasi yang bermanfaat untuk perusahaan. Yang kedua, mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh. Yang ketiga, membantu penetapan hak pada masing-masing pihak, baik internal maupun eksternal. Yang keempat, mengawasi dan mengendalikan secara aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kelima, membantu mencapai target perusahaan seperti yang telah ditentukan. Ketujuh, sebutkan unsur-unsur dari laporan perubahan modal. Yang pertama ada modal awal, laporan laba rugi, prepaid, dan penambahan modal. Yang kedelapan, sebutkan tahapan dalam pembelajaran akuntansi keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mencatat transaksi pada jurnal. Yang keempat, memindah jurnal ke buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo. Yang keenam, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketujuh, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedelapan, menyusun laporan keuangan. Yang kesembilan, menyusun jurnal penutup. Yang kesepuluh, membuat penyesuaian kembali. Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo atau disebut dengan trial balance atau neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Lalu, apa yang dimaksud dengan jurnal? Jurnal dilihat secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang berarti hari. Istilah ini juga kerap disebut dengan sebutan general journal, yaitu sebuah catatan transaksi berbagai aktivitas yang disusun secara kronologi. Kelas, apa yang dimaksud dengan jurnal pembalik? Jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. 12. Apa yang dimaksud dengan mudharabah? Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak di mana pemilik modal kepada pemilik atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan adanya kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari sahib al-mal dan keahlian dari mudharib. 13. Apa yang dimaksud dengan akad as-salam? Akad beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli. Jual beli saham adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran yang dilakukan di muka itu secara penuh. Pertanyaan 14, apa yang maksud dengan akad al-istisna? Akad
jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesanan pembeli dan penjual. 11. Sebutkan contoh dari akad istisna. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dalam akad istisna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimal dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Selanjutnya soal ke-16. Jelaskan pengertian dari akad murabahah. Akad murabahah dalam syariat Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Ini soal ke-17. Apa yang dimaksud dengan piutang? Piutang adalah hak atau individu atau sejumlah uang dari transaksi penjualan dalam memperoleh haknya. Perusahaan atau individu sebagai kreditur pemberi hutang memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur, pihak yang berutang, untuk dapat melunasi hutangnya. Selanjutnya soal ke-18. Apa yang dimaksud dengan utang? Hutang atau biasa dikata sebagai utang merupakan uang tunai atau uang non-tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan piutang adalah uang jenis tunai maupun non-tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjam. 16. Apa yang dimaksud dengan SAK? SAK adalah standar akuntansi keuangan. Adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Ke-20. Apa tujuan dari SAK itu? Tujuan standar akuntansi keuangan yaitu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memberikan informasi keuangan yang membantu pemakaian laporan keuangan, memberikan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakaian laporan.